nasib jawara dan pejuang daerah lainnya. Pak Sakera meninggal dan berhasil ditaklukkan oleh pemerintah Belanda setelah mereka berhasil menghasut dan memecah belah rasa persaudaraan antar sesama pribumi. Dua orang teman seperguruan Pak Sakera selama di Batu Ampar, Madura, yakni Haji Asik dan Haji Bakri, telah menjalin persekongkolan dengan pemerintah Hindia Belanda untuk mengalahkan kesaktian Pak Sakera yang memang dikenal tak ada tandingnya. Selama ini sangat sulit untuk ditangkap maupun dibunuh oleh antek-antek Belanda. Pak Sakera sulit untuk diketahui persembunyiannya. Kesaktiannya waktu itu tak ada yang bisa menandinginya. Untuk bisa menangkap Pak Sakera, pemerintah Hindia Belanda kemudian mengadakan sayembara terbuka, yakni menjanjikan akan memberikan seluruh hasil penarikan pajak pasar se-Pasuruan. Sebagian versi menyebutkan pajak pasar sekeresidenan kepada setiap jawara yang telah berhasil menangkap dan mengalahkan kesaktian Sakera. Saat itu Sakera sempat beradu kesaktian dengan seorang lelaki misterius. Konon, lelaki itu memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Pak Sakera. Tetapi kemudian ia pergi tanpa melakukan penangkapan kepada Sakera. Berdasarkan hasil penelusuran beberapa sumber, Gubernmen Belanda waktu itu akhirnya mendapat kabar jika Pak Sakera mempunyai dua orang teman seperguruan yang tahu akan kelemahan Pak Sakera. Sepak terjang Pak Sakera berakhir dengan sebuah kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh teman seperguruannya. Menurut sumber dari kerabat dekat Pak Sakera memiliki kelemahan berupa darah sapi. Semua kekuatan Pak Sakera hilang setelah terkena darah sapi yang sudah disiapkan di salah satu lubang oleh antek-antek Belanda saat itu. Menurut sejumlah versi cerita lainnya, selain darah sapi, Pak Sakera juga memiliki kelemahan lain, yakni bambu apus atau ilalang. Peristiwa penangkapan Pak Sakera tersebut dilakukan dengan cara menggelar hajatan berupa tarian tanda atau tayub dengan penari Samirah di desa Tampung Rembang. Samirah sendiri ini merupakan nama penari yang selama ini menjadi idola Pak Sakera. Dimanapun ada tanda yang menampilkan penari Samirah, Pak Sakera sepertinya tak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Sayang, kecintaannya terhadap seni tari tayub tersebut ternyata berbuah petaka. Setelah dirinya menampakkan diri di muka umum, salah seorang teman seperguruannya, yakni Haji Asik, berpura-pura mengajak dirinya untuk berlaga seni bela diri di arena tayub. Sakera terpelesat dan terjatuh di salah satu lubang yang telah direkayasa sebagai arena panggung oleh para antek Belanda. Pak Sakera pun berhasil ditangkap oleh Belanda dan tubuhnya diseret beramai-ramai oleh antek-antek Belanda ke alun-alun Bangil. Pria berdarah Madura tersebut menghembuskan nafasnya setelah mendapatkan hukuman dari pemerintah Belanda. Ia dihukum picis, yakni sebagian menyebut hukum gantung di alun-alun Bangil. Konon, menurut sejumlah cerita warga, saking saktinya tubuh Pak Sakera tak lecet sedikit pun, padahal sebelumnya sempat diseret beramai-ramai dari lokasi awal penangkapan
hingga ke alun-alun Bangil. Tak hanya itu, ketaatannya pada agama yang dianutnya menunjukkan bahwa sebelum menjalani hukuman yang kejam tersebut, konon Pak Sakera sempat meminta untuk bisa menjalankan sholat subuh. Sekarang, tempat penangkapan Pak Sakera diberi nama Gang Sakera. Sementara lubangnya masih ada di dekat pemakaman umum Desa Tampung, Kecamatan Rembang. Sepak terjang Pak Sakera dalam memperjuangkan hak kaum buruh dan hak beribadah seorang muslim di masa penjajah telah menjadi titik awal perjuangan anak bangsa lainnya. Aksi angkat senjata celurit yang menjadi simbol perlawanan Pak Sakera membuat gerakan baru pada awal abad 19 di kalangan masyarakat bawah untuk bergerak melawan segala bentuk penindasan kaum penjajah. Mereka mulai berani melakukan perlawanan di berbagai daerah. Sayang, pendidikan yang masih rendah dan politik licik pemerintah Hindia Belanda telah membuat anak bangsa itu saling bunuh satu sama lain. Para pejuang seperti Pak Sakera sengaja diadu dan dihasut dengan kaum blater atau jagoan pribumi untuk saling berkhianat satu sama lain dengan iming-iming harta. Kini, setelah Indonesia mengenyam kemerdekaannya, sosok Pak Sakera terus menjadi inspirasi kreatif anak bangsa, mulai dari pejabat, seniman, pengusaha, dan profesi-profesi lainnya. Bahkan, baju dan odeng atau ikat kepala yang biasa ia kenakan selama hidupnya telah menjadi baju kebanggaan masyarakat mulai dari Pulau Madura hingga ke seluruh keturunannya yang tersebar di Indonesia.